اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الحمد لله الذي شرع لعباده التقرب إليه بذبح القربان وقرن النحر بالصلاة في محكم القرآن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر وقال الله تعالى في آية الأخرى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه صدق الله العظيم. Saudaraku kaum muslimin jamaah Aid, semoga kita senantiasa dimuliakan Allah. Alhamdulillah, di pagi yang penuh berkah ini kita mengumandangkan takbir, tahlil, tahmid, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berharap kita senantiasa dibimbing Allah menjadi hamba-hamba yang bertakwa, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Alhamdulillah, di hari yang mulia ini pula kita meyakini Allah Subhanahu wa taala memberikan berkahnya kepada kita semua. Di antara saudara-saudara kita hari ini menunaikan ibadah haji di Makkahul Mukarramah. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka haji mabrur dan kita juga diberikan kesempatan kelak melaksanakan rukun Islam yang kelima ini, dan pula kita juga mampu melaksanakan ibadah kurban, dan hari ini kita melaksanakan Idul Adha. Semoga Allah melipat gandakan segala ibadah kita. Saudaraku yang muliakan Allah, mari pula kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mampu meneladani setiap ajarannya, meneladani akhlaknya, dan kita juga berharap kelak di yaumil akhir berkumpul bersama orang-orang yang kita cintai, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga yang kita rindukan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Setiap musim haji tentu ingatlah kita kepada moyangnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Bahkan di setiap salat kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menyebut Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim adalah Khalilullah, kekasih Allah, karena ia memang berjuang menegakkan agama tauhid. Luar biasa perjuangannya. Ia berdakwah pada ayahnya, berdakwah kepada para penguasa di zamannya, yaitu Namrud, seorang pemimpin yang perkasa tapi zalim. Dia juga berdakwah pada kaumnya, dan dia pun mendapatkan perlawanan hingga ancaman pembunuhan. Nabi Ibrahim sampai kemudian dia diusir oleh ayahnya, kemudian dia juga akan dirajam, bahkan dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud dan tentara-tentaranya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan keselamatan pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Rintangan demi rintangan mampu ia lalui. Saudara yang dimuliakan Allah, begitulah kehidupan ini. Kita dalam menegakkan kebenaran tidaklah selamanya mulus. Banyak rintangan dan hambatan. Jangan pernah kita surut mundur ke belakang untuk menegakkan kebenaran. Ingatlah bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Saudaraku yang dimuliakan Allah, bahkan rangkaian perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam itu tampaklah dalam ibadah yang disyariatkan pada umat Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam seperti haji dan kurban. Pertama adalah ibadah kurban. Kurban. Suatu ketika sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, ma hadhil adahi?" Qala sunnatu abikum Ibrahim. Wahai Rasulullah, apakah kurban itu? Maka Nabi menjawab, itu adalah suatu sunnah, yaitu dari nenek moyangmu, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu mereka berkata, malana minha, apa yang akan kita peroleh dari kurban itu? Kata Nabi, bikulli sya'ratin hasanah. Pada setiap helai bulunya terdapat kebaikan. Luar biasa manfaatnya. Hikmah yang diperoleh bagi orang yang berkurban. Pahala yang luar biasa tak terhingga. Bagaimana mungkin kita mampu untuk menghitung bulu dari hewan yang kita kurbankan. Tapi begitulah menunjukkan betapa besarnya pahala yang akan kita peroleh. Tapi bukan itu yang paling penting. Yang terpenting lagi adalah bagaimana kita memaknai ibadah kurban itu, lalu kemudian berpengaruh pada perilaku kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, kurban berasal dari kata qaruba, artinya mendekat. Kurban adalah ibadah yang mampu mendekatkan diri seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurban dalam arti mendekat pada Allah bukan mengorbankan dan menyakiti orang lain. Justru Allah ganti Ismail dengan kibas. Lalu kita umat Nabi Muhammad SAW diminta menyembelih hewan kurban untuk dinikmati oleh banyak orang malah. Agar kita peduli dan senang berbagi. Jadi luar biasa. Mendekat kepada Allah, memang kita harus taat menjalankan ibadah kepadanya. Tapi di samping itu, kita tak boleh menyakiti hati orang lain. Mendekat kepada Allah, juga kita harus banyak berbuat baik kepada orang lain. Peristiwa kurban sangat dramatis. Seakan-akan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harus mengorbankan Ismail. Tetapi ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam diselamatkan. Karena itu bukanlah fitrah manusia. Allah tidak menginginkan cinta hamba menyalahi fitrahnya. Yang seharusnya menebar kebaikan, bukan membuat teror. Apalagi melakukan pembunuhan. Oleh karena itu, Ismail tak jadi disembelih. Allah tak sia-siakan kecintaan Ibrahim sehingga menyelamatkannya, lalu berganti dengan menyembelih seekor kibas. Maka tak layak berjuang meraih kuasa dengan dalih untuk memperjuangkan kebenaran, meraih ridha Tuhan, tapi justru dicapai dengan cara yang curang dan menipu banyak orang. Itu menyalahi fitrah. Meraih kekayaan dengan niat akan menjadi dermawan, banyak berinfak dan menolong, bangun masjid dan pesantren, tapi dengan cara korupsi, menipu dan menzalimi orang lain, itu bukanlah kurban yang mendekatkan diri kepada Allah. Justru itu mengundang murka Allah. Oleh karena itu, berkurban itu adalah menolong sesama manusia. Dengan tetap dia senantiasa mendekat kepada Allah, beribadah kepadanya. Kemudian saudaraku, kurban juga bermakna mencintai Allah di atas segala-galanya. Kurban mengajarkan pada kita bahwa hamba mesti mendekat pada Allah. Caranya jangan ada satupun di alam ini yang lebih kita cintai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, mana yang kau cintai? Aku atau anakmu Ismail? Kita tahu dalam sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam lama baru dapat anak. Bahkan usianya sudah tua. Tapi dia menginginkan akan adanya seorang anak yang mampu memperjuangkan dakwahnya. Nah, ketika Allah anugerahkan kepadanya Ismail, maka sekarang dia jangan mencintai anak itu. Tetapi Allah ingin menguji siapa yang lebih dicintai, Allah atau putranya Ismail. Dan apa yang terjadi? Ibrahim alaihissalam lebih mencintai Allah daripada anaknya. Inilah hakikat kurban itu sendiri, yaitu mencintai Allah di atas segala-galanya. Maka Ismail adalah simbol kecintaan pada duniawi. Ia bisa berupa anak, harta, jabatan, dan kebahagiaan duniawi lainnya. Segala hal yang kita miliki di dunia ini harus sanggup kita korbankan dalam arti manfaatkan segalanya untuk mendekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan justru kita menjadi korban akibat kecintaan kita yang berlebihan kepada dunia ini. Orang yang mencintai anaknya secara berlebihan,
lalu tidak mendidiknya untuk dekat kepada Allah, maka anaknya menjadi aduun, musuh baginya, menjadi fitnah, ujian baginya. Betapa banyak orang tua yang habis karirnya, rusak nama baiknya karena gagal mendidik anak-anak. Maka berkorbanlah bagaimana kita mendidik anak itu supaya berakhlak mulia dan dekat kepada Allah. Begitu juga punya orang yang memiliki harta dan jabatan. Jangan sampai harta dan jabatan itu membuat dirinya korban menjadi hamba harta dan jabatannya, tetapi dia mampu mengendalikan dirinya, lalu kemudian mampu memanfaatkan harta dan jabatan itu untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Ibrahim lebih mencintai Allah daripada putranya, sehingga ia rela mengorbankannya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, korban juga memberikan pesan kepada kita, mengajarkan kepada kita untuk mensucikan diri kita dari sifat-sifat dan nafsu al-bahaimiyah, sifat kebinatangan, sifat hayawan. Saat hewan kurban disembelih, maka bertakbirlah seraya berharap sifat-sifat hewani seperti tamak, buas, dendam, birahi yang tak terkontrol, tak punya rasa malu, tak peduli pada sesama, bersih dan sirna dari karakter, sifat-sifat dalam diri kita. Menetesnya darah kurban, kita berharap menetes pula seluruh keburukan-keburukan yang ada dalam diri kita, rontok semua, sehingga kita pun menjadi hamba yang sesuai dengan fitrah kita, yang tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam juga tidak terlepas dari syariat ibadah haji. Kisah Nabi Ibrahim tampak pada ibadah haji yang disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Idah fi Manasikil Haji wal Umrah mengungkapkan, Al-Hajjul Maqbul huwa alladhi yanbaghi an yakuna ba'da ruju'ihi khairan mimma kan. Haji mabrur itu tanda-tandanya adalah setelah ia pulang dari haji, keadaannya lebih baik daripada sebelumnya. Nah, inilah haji yang disebut dengan haji mabrur itu. Haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ingin ringkas, tolak ukur haji mabrur atau indikatornya adalah ketika mereka kembali ke tanah air, akhlak mereka semakin mulia, seperti yang dikatakan oleh Imam Nawawi tadi. Semakin berubah dia kepada ke arah yang baik. Karena dia ditempa beribadah selama ibadah haji, kemudian dia merenungkan di saat Arafah itu, dia berupaya mengenal dirinya, lalu kemudian dia sampai kepada pengenalan yang hakiki pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man arafa nafsahu faqad arafa rabb. Siapa yang kenal dirinya, maka kenallah dia kepada Tuhannya. Maka Arafah itu seharusnya menjadikan dirinya lebih kenal pada dirinya, kemudian mengantarkannya kenal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaulah dia sudah ma'rifah mencapai itu, tentulah akan muncul sifat-sifat yang baik, akhlak mulia dalam dirinya. Haji mabrur itu juga akan menjadikan diri dia cinta pada masjid, memakmurkan masjid. Bukankah ketika melaksanakan ibadah haji, di sana mereka melaksanakan ibadah di masjid yang paling besar pahalanya, yaitu Masjidil Haram di Makkah Mukarramah. Berziarah mereka ke Madinah, di sana juga mereka sholat di Masjid Nabawi. Tentu hal ini mendidik mereka untuk memampukan masjid. Maka aneh kalau ada orang yang demikian luar biasanya ingin sholat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, tapi pulang ke tanah air, dia tidak mau sholat di masjid. Seharusnya semakin cintalah dia ke masjid yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Maka haji yang mabrur itu akan melekat hatinya di masjid. Haji mabrur itu juga dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena rangkaian ibadah haji itu pasti mengingatkan dia kepada Allah. Apalagi berada di sekitar Ka'bah itu. Pasti ingatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu adalah Baitullah. Maka semakin dekat dia kepada Allah. Kemudian dia berkorban untuk kebaikan. Bukankah melaksanakan ibadah haji itu banyak yang dikorbankan, harta, tenaga, ya, kemudian biaya,
Semua itu dilakukan untuk kebaikan. Maka setelah dia pulang ke tanah air, dia disebut haji mabrur ketika memang mampu dia berkorban untuk menegakkan kebaikan dan kebenaran. Kemudian selama haji, seorang jamaah itu tadi dia bergerak dan berjuang. Bergerak seperti tawaf, mengitari Ka'bah, berjuang untuk berjalan sa'i dari Safa dan Marwah, berjuang lagi di Arafah, di Musdalifah, melontar jumrah. Semua itu membutuhkan perjuangan dan terus bergerak. Ini menunjukkan bahwa haji mabrur itu senantiasa dinamis, senantiasa berjuang. Dia tak pernah diam melihat sesuatu di sekitarnya. Ketika itu kebaikan, maka dia akan dukung perjuangkan. Ketika itu keburukan, maka dia aktif untuk melawan dan mencegah keburukan itu. Dan yang terpenting lagi, ibadah haji itu berkumpullah umat Islam dari berbagai macam penjuru dunia. Maka disinilah pentingnya suatu persatuan. Mereka sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa melihat latar belakang mereka, kekayaan mereka, jabatan mereka, semuanya memakai pakaian ihram misalnya. Mereka sama-sama diperintahkan untuk wukuf di Arafah. Maka sepulang dari ibadah haji itu, mereka ke tanah air tentulah suka pada persatuan. Mereka menjadi bagian dari orang-orang yang menjunjung tinggi kesatuan umat Islam dan persatuan bangsanya sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Maka pantaslah kalau sudah tolak ukur haji mabrur itu tercapai, maka pantas kata Nabi, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Haji mabrur itu tak ada balasannya kecuali surga. Saudara yang dimuliakan Allah. Bagian ketiga adalah kita perlu merenungkan bagaimana kita mampu meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mendidik anak-anak yang soleh. Sukses Nabi Ibrahim itu mendidik anak yang soleh. Apa strateginya? Apa caranya? Pertama adalah Nabi Ibrahim alaihissalam itu memilih istri yang soleha. Ini penting. Nabi Ibrahim rela menikahi Siti Hajar. Awalnya dalam satu riwayat dikatakan Siti Hajar itu adalah anak bangsawan, namun kalah dalam perang. Lalu ia pun menjadi tawanan dan menjadi budak, lalu jadi pelayan Sarah. Jadi Siti Hajar itu adalah pelayan. Nah, karena Siti Sarah tidak memiliki anak beberapa tahun lamanya, Siti Sarah tidak tega melihat Nabi Ibrahim yang sangat menginginkan adanya keturunan. Untuk apa? Bukan untuk dibanggakan, tetapi Nabi Ibrahim menginginkan adanya keturunan untuk memperjuangkan dakwahnya. Maka Sarah rela mengizinkan suaminya untuk berpoligami, untuk menikah, agar punya keturunan. Kemudian dia menyerahkan Siti Hajar sebagai pelayan mereka itu menjadi istri dari suaminya. Dan Siti Hajar adalah perempuan yang tangguh, solehah dan taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Ibrahim memilih perempuan yang taat pada Allah daripada sekedar status sosial seperti kaya dan terpandang. Biarlah dia statusnya pelayan, tetapi akhlaknya sangat baik. Nah, inilah modal utama mendidik generasi soleh dengan memilih istri soleha. Jadi kalau kita menginginkan generasi yang soleha, generasi yang berkualitas, pilihlah pasangan yang soleh-soleha pula. Bagaimana mungkin kita mampu mendidik generasi kita yang soleh kalau pasangan kita atau orang tua itu sendiri jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak taat kepada Allah. Maka inilah yang menjadi modal penting melahirkan generasi solehah itu diawali dari proses pencarian jodoh yang mengutamakan keimanannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam itu berdoa kepada Allah agar dianugerahkan anak yang soleh. Jadi tidak sekedar usaha maksimal, tapi yakinilah bahwa keturunan itu merupakan anugerah Allah. Maka mohonlah kepada Allah agar kita diberikan anak yang soleh. Nabi Ibrahim berdoa, diabadikan dalam Quran surah As-Saffat ayat 100, Rabbi habli minas salihin. Wahai Tuhan, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Ingat, di antara doa yang dikabulkan Allah adalah dakwatul walidi liwaladihi, yaitu doanya orang tua
untuk anaknya. Maka mari di hari yang mulia ini juga kita berdoa kepada Allah agar kita dianugerahkan anak-anak yang saleh. Kemudian saudaraku, Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita untuk membentuk anak yang soleh, keluarga yang bahagia, itu dengan memilih lingkungan yang baik. Nabi Ibrahim rela meninggalkan istri dan anaknya di tempat yang tandus yaitu Mekah. Ini adalah lingkungan yang terbaik mendidik putranya agar sesuai dengan prinsip Islam menjadi generasi yang tangguh lagi soleh. Tentu ini atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Disinilah pentingnya kehadiran pemimpin dalam masyarakat kita agar pemimpin itu aktif mengkondisikan lingkungan kita agar aman dan nyaman dalam mendidik anak-anak yang soleh. Banyak kasus yang menunjukkan generasi muda kehilangan masa depan karena salah pergaulan. Dan kadang-kadang kita pun tak mampu untuk mengkondisikan lingkungan itu agar baik. Kita sudah berupaya di rumah mendidik anak kita menjadi anak yang soleh. Tapi di luar sana, ketika mereka tak mampu kita kontrol, bisa merusak karakter mereka. Maka dibutuhkan kepemimpinan, pemimpin di masyarakat, dibutuhkan kebersamaan masyarakat, kekompakan kita untuk memelihara kampung kita, negeri kita, agar tetap aman dan nyaman, steril, bersih dari unsur-unsur yang membahayakan anak-anak kita, seperti pengaruh narkoba, pergaulan bebas, LGBT, tawuran, dan hal-hal yang negatif lainnya. Maka hal ini kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an. Nabi Ibrahim sendiri berdoa, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan salat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Luar biasa doa Nabi Ibrahim alaihissalam ini. Ketika Nabi Ibrahim menempatkan istri dan anaknya di Baitullah yang tandus, yang diminta Nabi Ibrahim bukanlah keselamatan mereka yang pertama, tapi justru yang diminta oleh Nabi Ibrahim adalah agar anak-anaknya itu dan keturunannya nanti mendirikan sholat. Kemudian barulah dia minta supaya mereka diberikan pula rezeki berupa buah-buahan, sehingga mereka bersyukur. Ini menunjukkan bahwa untuk mendidik anak yang soleh itu butuh lingkungan yang baik, kemudian dengan lingkungan itu dia istiqomah mendirikan sholat. Kenapa mendirikan sholat? Karena memang ini juga merupakan kunci sukses orang tua mendidik akhlak anaknya itu adalah mendirikan sholat. Kalau ada orang tua yang mengabaikan pendidikan sholat untuk anak-anaknya, maka jangan menyesal. Kelak anakmu akan menjadi anak yang durhaka, anak yang tak terkontrol, anak yang menjadi beban bagimu kelak di akhirat. Oleh karena itulah, didiklah anak mendirikan sholat, karena sholat bisa mencegah seseorang dari perbuatan fasad dan mungkar. Kalau anak itu istiqamah dalam sholatnya, benar dalam sholatnya, maka akhlaknya akan baik, dia terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Maka wajarlah Nabi perintahkan agar orang tua mendidik anaknya sholat sejak 7 tahun. Jika 10 tahun tak sholat, maka berilah sanksi. Fadribu alaiha, pukul mereka. Jangan pernah orang tua lalai mendidik anaknya mendirikan sholat. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala juga secara khusus memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW agar mendidik keluarganya mendirikan sholat. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir alaiha. Perintahkan kepada keluargamu Muhammad mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakan. Dalam tafsir Al-Munir, Syahwah Zuhaili mengutip riwayat, setelah ayat ini turun, Nabi Muhammad SAW selalu membangunkan anaknya Fatimah dan menantunya Ali bin Abi Thalib untuk melaksanakan salat subuh. Tidak mungkin rasanya sekali Ali bin Abi Thalib itu tidak bisa bangun subuh, bukan? Tapi begitulah Nabi mencontohkan pentingnya mendidik anak-anak mendirikan salat. Meskipun mereka sudah berkeluarga. Bagaimana dengan kita? Kita punya anak yang masih kecil atau yang sudah besar atau di tanah perantauan.
Akankah kita senantiasa mengajak mereka untuk salat? Atau justru kita lalai? Kalaulah lalai, ini pasti membahayakan. Jangan pernah nyaman membiarkan anak-anak kita melalaikan perintah salat. Kelak pasti diminta pertanggungjawaban tentang usaha orang tua mendidik anak-anaknya mendirikan salat ini. Kunci membentuk keluarga bahagia adalah salat dan membaca Al-Quran. Nawiru manazilakum bisalah wa qiraatil Quran, kata Nabi. Sinari rumah-rumahmu dengan salat dan membaca Al-Quran. Dan tak kalah pentingnya, Nabi Ibrahim alaihissalam juga mendidik anaknya untuk memakmurkan masjid. Sudah salat tadi, tak cukup sampai di situ. Masjid juga harus dimakmurkan. Nabi Ibrahim mendidik Ismail memakmurkan masjid dengan cara membangun masjid itu sendiri. Wa iz yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida minal bait wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ingatlah ketika Ibrahim meninggikan membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail. Lalu mereka berkata, ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amal kami. Sesungguhnya Engkau lah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dalam tafsir dikatakan Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah itu yang sebelumnya sudah punya pondasi yang sudah ada sejak Nabi-Nabi Adam, kemudian Ismail mengulurkan batu-batuan untuk disusun, dibangun Ka'bah. Artinya apa? Ismail yang masih muda belia itu dilibatkan oleh Ibrahim alaihissalam untuk membangun Baitullah. Ini pesan pentingnya orang tua mesti melibatkan dan mendidik anak-anaknya untuk cinta kepada masjid. Memakmurkan masjid dengan cara meramaikannya dengan jamaah, menjadikannya sebagai pusat pendidikan umat serta menyatukan umat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Berikutnya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam itu sayang dan berkomunikasi yang santun bahkan demokratis pada anaknya. Nabi Ibrahim itu menyayangi putranya. Maka suatu peristiwa yang sangat genting. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam. Ketika Ismail itu sudah sampai pada usia sanggup, ya, dia berkata, wahai anakku sayang, aku melihat dalam mimpiku anni azbahuka, aku menyembelih engkau, fanzur maza tara, gimana pendapatmu nak? Ini peristiwa yang sangat penting, tapi masih diminta bagaimana pendapatmu. Apa kata si anak yang sudah terdidik dengan baik itu? Ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahku, laksanakan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Semoga engkau mendapatiku dalam keadaan sabar. Dan inilah ayat ini menunjukkan begitu Nabi Ibrahim alaihissalam menyayangi anaknya, tapi dia tetap berkomunikasi dengan baik, bahkan dia masih mengajak anaknya untuk berinteraksi dan secara demokratis, dan ternyata anaknya membalas dengan kesantunan yang luar biasa dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara yang dimuliakan Allah, inilah yang patut kita senantiasa lakukan, bagaimana kita berinteraksi dengan anak-anak kita dengan penuh kasih sayang. Ini menjadi kunci penting bagaimana kita sukses melahirkan anak yang soleh dan soleha. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Saudaraku yang dimuliakan Allah, pesan yang terakhir dalam khutbah ini adalah ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam juga berdoa kepada Allah agar kita generasi akhir zaman umat Nabi Muhammad SAW mendapatkan kebahagiaan dengan diutusnya seorang Rasul yang mampu membimbing kita dekat kepada Allah. Doa Nabi Ibrahim itu diabadikan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 129. Rabbana wa ba'as fihim rasulam minhum yaslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Tuhan kami, utuslah untuk mereka seorang Rasul dari kalangan mereka. Tugas Rasul itu adalah membacakan ayat-ayat Engkau, mengajarkan kepada mereka kitab dan sunnah, lalu mensucikan jiwa mereka. Sungguh Engkau lah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Doa itu dikabulkan oleh Allah. Seperti dijelaskan dalam surah Ali Imran 94. Laqad manallahu 'alal mu'minin iz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh Allah
dalam memberi karunia kepada orang-orang yang beriman. Ketika Allah mengutus di antara mereka seorang Rasul, apa tugasnya? Yaslu alaihim ayati, membacakan ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, mensucikan jiwa mereka dari kesyirikan. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mentaklimkan kitab Al-Quran dan Sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dulu sebelum datangnya Rasul itu, sempatlah masyarakat itu dalam keadaan sesat yang nyata, jahiliyah. Ternyata ayat ini menegaskan masyarakat yang jahiliyah, masyarakat yang sesat, masyarakat yang bermasalah itu bisa dirubah dengan cara apa? Dengan membacakan ayat Quran, menyucikan mereka agar bertauhid yang benar kepada Allah, dan kemudian mengajarkan mereka Quran dan Sunnah. Ini kata kuncinya. Kalau ingin masyarakat kita ini baldatun thayyibatun rabbun ghafur, negara kita ini negara yang maju, bangsa yang diberkahi oleh Allah, kuncinya adalah Al-Quran dan Sunnah harus kita pelajari dan kita amalkan. Lalu jiwa kita harus bertauhid yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kuncinya. Dan itu berhasil. Ini doa Nabi Ibrahim. Kemudian dibuktikan, Allah kabulkan, lalu dijalani oleh baginda Rasulullah SAW. Lalu jadilah perubahan masyarakat yang jahiliyah menjadi masyarakat yang berperadaban tinggi. Oleh karena itu, Nabi juga mengajarkan kepada kita, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Mari saudara-saudaraku, kita didik anak-anak kita, keluarga kita, dan diri kita sendiri juga untuk senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, mempelajari Al-Quran, lalu kemudian kita amalkan sehari-hari, tentu juga dengan tuntunan dari sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya kepada Allah kita berharap, semoga Allah senantiasa membukakan kalbu kita untuk mampu meneruskan perjuangan baginda Rasulullah Muhammad SAW, meneladani ajarannya, juga meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.